Kemarin sih kebetulan kalau pertukaran mahasiswa itu nggak ditunjuk atau ditempatkan diatur dari kementerian, nggak, kita milih sendiri. Milih sendiri ya. Jadi kemarin saya itu milih ke Papua Barat, Universitas Papua. Oke. Kalau saya sendiri memilih di Kota Makassar yang kebetulan berada di Provinsi Sulawesi Selatan di Universitas Fajar. Susahnya mungkin karena di sana berbeda lah sama di Madura. Yang kalau kata orang-orang kan Madura itu udah keras. Iya. Di sana Madura nggak ada apa-apanya. Untuk yang heran tuh kayak makanannya aja gitu, kayak beda banget sama lidah Madura gitu. Iya. Sana tuh kayak suka yang kecut-kecut gitu. Iya. Iya, apa-apa itu dikasih jeruk nipis nyampe aneh gitu. Iya. Tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan podcast Universitas Madura sebagai sarana informasi bagi kita semua, khususnya para warga kampus, tentang apa yang ada di Universitas Madura. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang MBKM. Jadi program MBKM yaitu program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, Universitas Madura sendiri sudah mengikuti program Merdeka MBKM ini sejak diluncurkan oleh Kemendikbud pada tahun 2020. Jadi ada beberapa program, ada 8 program, 5 diantaranya Universitas Madura sudah pernah mendapatkan hibah MBKM itu, mulai dari magang bersertifikat, kemudian juga ada studi independen, ada kampus mengajar, kemudian juga ada pertukaran mahasiswa merdeka, ada KKN tematik, kemudian ada riset atau penelitian mahasiswa khususnya di sini. Nah, sebetulnya tujuan dari MBKM itu kan untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk belajar selama 3 semester di luar program studinya. Ya, seperti apa? Salah satunya pada hari ini kita akan membahas tentang program MBKM berupa pertukaran mahasiswa merdeka. Pada kesempatan hari ini kami sudah mendatangkan mahasiswa Universitas Madura yang pernah mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih bisa hadir di podcast Universitas Madura. Mungkin pertama bisa memperkenalkan diri mulai dari sana siapa, kemudian dari prodi dan fakultas apa, silakan. Oke, semuanya kenalin, nama aku Niken Yuda Safitri. Aku mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi angkatan 2020. Sekarang semester 6. Oke, angkatan 2020 ya. Oke, terima kasih. Mbak Robi, silakan memperkenalkan diri. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Robiatul Davia. Saya Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi angkatan 2020. Kebetulan saya juga semester 6 sama dengan Mbak Niken. Oke, baik, terima kasih. Nah, mungkin pada kesempatan hari ini saya ingin bisa nanti menjawab secara bergantian ya tentang bagaimana sih misalnya Niken kemudian Robi bisa sampai mengikuti itu, kemudian bisa lolos dan menjadi peserta pertukaran mahasiswa merdeka. Oke, sebelumnya Mbak Niken di mana? Penempatannya? Kemarin sih kebetulan kalau pertukaran mahasiswa itu nggak ditunjuk atau ditempatkan diatur dari kementerian, nggak, kita milih sendiri. Milih sendiri ya. Jadi kemarin saya itu milih ke Papua Barat, Universitas Papua. Oke, kalau Mbak Robi? Kalau saya sendiri memilih di Kota Makassar yang kebetulan berada di Provinsi Sulawesi Selatan di Universitas Fajar.
Universitas Fajar Makassar. Iya, Nah, Pak, baik. Universitas Fajar Jadi sudah saya katakan tadi, seperti apa sih sebenarnya prosesnya sampai Mbak Niken, Mbak Robi itu bisa mengikuti ini, prosesnya seperti apa? Susah apa enggak sih sebetulnya? Silakan mungkin Mbak Niken dulu, kemudian ditambahin. Jadi prosesnya sih gampang-gampang susah ya. Gimana? Kembali lagi ke diri kita masing-masing. Iya. Susahnya tuh karena apa? Kalau kita harus udah ngenata nilai kita dari semester 1 sampai semester 4 kalau nggak salah, itu harus IPK-nya stabil minimal 3 kayak gitu. Jadi itu salah sih. satu persyaratannya IPK-nya minimal 3. Kemudian kok bisa tertarik dari sekian program itu, Mbak Niken maupun Mbak Robi, kok bisa yang memilih pertukaran mahasiswa? Kemudian seperti apa? Terus, saya daftar nih, saya dapat informasi dari mana? Kemudian seperti apa prosesnya? Silakan, mungkin Mbak Robi. Baik. Kenapa saya minat untuk mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka? Karena saya mendapatkan informasi dari Instagram, mungkin ya dari media sosial gitu ya. Media sosialnya dia kita itu dapat berkolaborasi dengan berbagai negara, berbagai daerah gitu. Yang mana kita di sana bisa bertukar, belajar di kampus orang. Nah, kita di sana juga melainkan bisa belajar suku serta budaya di sana. Bukan hanya di Makassar, melainkan se-Sulawesi Selatan. Mbak Niken, seperti apa sehingga bisa terpilih? Jadi karena ikut-ikutan teman atau memang tahu sebelumnya, kemudian minatnya, saya sepertinya biar bisa tanda kutip bisa jalan-jalan nih, ikut pertukaran mahasiswa. Sebenarnya tujuan utamanya pasti kalau anak-anak muda yaitu embel-embel jalan-jalannya. Cuma sebenarnya kalau saya pribadi udah tahu dari semester 2 waktu itu, cuma mau mendaftar nggak bisa karena masih terlalu muda gitu. Persyaratan ya? Ada persyaratan ya. Saya juga taunya dari media sosial. Kenapa juga milihnya pertukaran mahasiswa? Di pertukaran mahasiswa itu kita bisa belajar lintas jurusan. Dari yang basicnya ekonomi, kita bisa belajar kesehatan, politik, budaya, dan lain-lain lah gitu. Menarik sekali ya. Ini ada 2 poin, walaupun tadi mungkin Mbak Niken sama Mbak Robi syaratnya ini loh Pak, tapi saya bisa nangkap IP-nya minimal 3. Harus sudah semester 4 ke atas ya, semester 4 ke atas. Nah, kira-kira susah nggak nih? Apa saja materi tesnya? Sehingga mungkin Mbak Niken, Mbak Robi bisa memberikan gambaran sehingga adik-adiknya, teman-temannya juga bisa mengikuti program ini. Karena terus terang program khususnya yang tentang pertukaran mahasiswa merdeka ini sepertinya Universitas Madura alhamdulillah tiap tahun dapat nih katanya ya. Kampus mengajar kita tiap tahun pasti mendapatkan program-program ini. Kira-kira seperti apa? Silakan. Dari aku ya kali ya. Kalau dari segi pemberkasan itu semuanya termasuk mudah ya. Pemberkasan kita cuma perlu surat rekomendasi dari Kaprodi atau dekan, habis itu transkrip nilai ya. Habis itu surat persetujuan orang tua, dan yang paling penting itu vaksin. Karena pada saat itu tahun berapa? Tahun 2022. Jadi baru lepas pasca pandemi kita ya. Karena banyak banget kan yang gugur juga gara-gara itu vaksinnya mereka nggak selesai. Banyak begitu. Yang masih vaksin ke-1 gitu. Padahal minimal harus vaksin kedua waktu itu ya. Nah, menurut kalau Mbak Robi susah nggak nih persyaratannya? Gampang-gampang susah sih Pak. Soalnya kan tadi sudah disebutkan oleh Mbak Niken, persyaratnya itu surat rekomendasi, persetujuan orang tua, sama transkrip nilai. Terus ada itu Pak, BPJS. Karena itu
BPJS itu kayak kartu asuransi. Ya, Oh, asuransi kesehatan. Oke, iya, oke. Soalnya di sana juga diwajibkan gitu kan. Iya. Gitu. Kalau terjadi apa-apa di sana terus kita sudah vaksin. Kalau yang belum vaksin vaksin dosis apa 1 ya, yang booster itu sulit juga Pak. Oh, begitu. Harus lengkap semuanya. Harus lengkap ya, prosesnya. oke. Kemudian kalau tes secara akademik, pengetahuan dan sebagainya ada nggak? Kalau akademik Pengetahuan lah, secara umum katakan dan Iya, sebagainya. dilihat dari transkrip. Oh, langsung dilihat dari transkrip. ada tes ininya sih Pak, kebinekaan. Kebinekaan, nah ya itu maksud saya, itu kan juga salah satu tes pengetahuan gitu ya, sehingga nanti adik-adiknya kalau mengikuti bisa mempersiapkan. Yeah. Nah, sekarang saya ingin langsung ke konteks ya, Mbak Niken, Mbak Robi pasti ditempatkan di tempat yang suasananya berbeda, kampus berbeda, baik budaya, bahasa dan sebagainya. Untuk Mbak Niken duluan, yang di Papua Barat nih, Universitas Papua Barat ya? Iya, Universitas Papua. Wow, itu PTN ya, perguruan tinggi negeri ya di sana ya. Oke. Kira-kira mungkin bisa menceritakan pengalaman di sana, mungkin senangnya seperti apa, ya susahnya ya seperti apa, sehingga ini juga bisa jadi bahan pembelajaran lah bagi kita. Silakan. Selama saya di Papua itu ya pasti ada sedih ada senangnya ya. 50-50 lah. Oke. Ya. Yang lain juga bertukar. Ya. Senangnya itu yang pasti ketemu teman-teman baru dari seluruh Indonesia. Habis itu kita bisa menemukan budaya yang baru. Iya. Karena kan beda budaya. Kita juga sering diajak jalan-jalan atau ngumpul-ngumpul bareng sama teman-teman di sana. Susahnya mungkin karena di sana berbeda lah sama di Madura. Yang kalau kata orang-orang kan Madura itu udah keras. Iya. Di sana Madura nggak ada apa-apanya. Ya itu salah satu menurut saya culture shock gitu. Iya. Pastilah kita harus belajar beradaptasi kan. Iya. Gitu. Nah, kemudian selain itu tadi jalan-jalan dan sebagainya, mungkin kegiatan-kegiatan yang menurut Mbak Niken, wah ini bisa jadi sebuah selain kalau jalan-jalan di tempat yang lain itu pasti menjadi pengalaman baru buat kita. Tapi hal lain barangkali, hal lain selain bisa mengenal budaya yang lain, apa pengalaman Mbak Niken di sana yang mungkin bisa dibagikan pada kita? Toleransi mereka sih Pak, benar-benar tinggi toleransinya. Mereka gak ngebeda-bedain mau suku atau ras segala macam. Mereka juga benar-benar ngehargai kita. Di sana juga kita diajarin ini Pak, ada tradisi khas harus yospan atau upacara adat. Kita tuh selalu diikut sertakan. Iya. Baik. Kemudian, ini tadi Mbak Niken di Papua Barat. Saya ingin dekat ceritanya yang dari Makassar nih, karena memang juga ya pasti menemukan hal-hal yang baru. Silakan. Oke, baik. Untuk first impression saya lah Pak, berada di Makassar itu kayak gini. Awalnya itu nggak nyangka banget kita bakal ada di suatu tempat sana. Kita bertemu dengan orang baru yang mana itu bukan hanya dengan satu budaya, melainkan berbeda dari beragam budaya. Nah, untuk orang di sana sih orangnya humble Pak, baik-baik. Terus untuk yang heran tuh kayak makanannya aja gitu kayak beda banget sama lidah Madura gitu. Iya. Sana tuh kayak suka yang kecut-kecut gitu. Iya. Iya, apa-apa itu dikasih jeruk nipis nyampe aneh gitu. Iya. Terus kalau cara berbicaranya sih cara bahasa ya. Di sana mungkin agak cepet ngomongnya sehingga kalau kita itu gitu nyampe ngangong gitu. Walaupun ngomong bahasa Indo pasti ada tambahan kayak Jimmy gitu. Iya. Kalau di Makassar sendiri gitu. Untuk pengalaman, banyak banget pengalaman yang kami dapat. Selain tadi destinasi wisata, kita di sana juga itu refleksi yang diisikan oleh dengan kayak kita belajar budaya di sana, apa aja suku-suku di sana itu apa aja di Sulawesi Selatan. Terus makanan khas di sana itu apa aja. Baik. Kemudian ini kan Mbak Niken, Mbak Nudan, pada saat itu satu angkatan berapa orang?
Yang yang tahun 2022 17 orang. Karena yang sekarang juga berapa ya, lebih banyak juga sepertinya yang berapa ya sekarang? Yang sekarang banyak juga ya. Belasan Pak. Sebetulnya sebelumnya ada, cuman karena masih ada pandemi, jadi kebanyakan hanya beberapa orang yang bisa berangkat ke lokasi. Yang lainnya daring. Jadi saya kira Mbak Niken sama Mbak Robi ini termasuk yang beruntung. Beruntung sekali Pak. Ya. Kenapa? Ya tentang biaya, itu kan ditanggung pemerintah ya. Oke. Apa saja yang ditanggung pemerintah? Waktu itu tiket perjalanan pulang pergi kita ditanggung. Ya, terus biaya swab, biaya hidup. Oh ya, sampai biaya swab pun di semua ya. Oke. Terus sampai UKT kuliah juga. UKT kuliah jadi dibebaskan biaya ya. Itu biaya kedatangan. Biasa kedatangan. Biaya hidup di sana gimana? Biaya hidupnya di Papua nih Pak. Di Papua jelas berbeda ya Pak sama di Jawa. Nah maksudnya apa itu juga ditanggung? Iya ditanggung. Ditanggung semua oleh pemerintah. Oke, sekali betul ya. Jadi ini kan juga sesuatu yang menarik buat adik-adik nantinya tentunya. Nah mungkin Mbak Niken, Mbak Robi juga nggak tahu bahwa Unira adalah salah satu perguruan tinggi yang memenuhi syarat untuk menerima pertukaran mahasiswa merdeka. Sehingga waktu Mbak Niken dan Mbak Robi di tempat di Papua, di Makassar, kita di sini juga kedatangan mahasiswa dari berbagai macam perguruan tinggi. Karena memang program pertukaran mahasiswa merdeka itu kan yang dari Jawa ke luar Jawa, yang dari luar Jawa ke Jawa. Ya. Alhamdulillah Madura tuh masuk Jawa, Jawa Timur gitu. Jawa Timur Pak. Gitu kan ya. Jadi kita juga kedatangan itu. Mungkin ini kan Mbak Niken kemudian Mbak Robi sudah merasakan gitu ya. Jadi merasakan belajar di luar kampus kita ya, baik budaya dan sebagainya. Closing statement dari Mbak Niken, dari Mbak Robi, apa harapan tentang untuk program-program MBKM ini? Kemudian mungkin Mbak Niken atau Mbak Robi masih berminat untuk mengikuti program MBKM yang lain barangkali, kampus mengajar atau studi independen, magang bersertifikat dan sebagainya. Sekalian. Mungkin kayak kesan dan pesan ya Pak. Ya. Kesan dan pesan sih kalau buat adik-adik ya yang mau ikut, jangan takut gitu mencoba hal yang baru, karena kita nggak perlu takut sebenarnya. Kalau kita kayak keluar kota atau keluar pulau, itu banyak yang serah sama kita atau orang-orang Madura gitu. Iya gitu. Mungkin Robi. Baik. Untuk teman-teman yang mau mengikut program dari MBKM, entah itu dari PMM atau KM dan lain sebagainya, cobalah, jangan coba ragu-ragu gitu, harus ikut gitu. Kita itu harus mencoba sesuatu hal yang baru, melainkan untuk mengupgrade diri gitu. Okay. Buat yang lain tetap semangat. Oke, terima kasih. Itu saya kira pada kesempatan hari ini kita bincang-bincang santai sedikit dengan peserta MBKM, khususnya pertukaran mahasiswa merdeka. Ya, ini tahun 2022 ya, 22. Alhamdulillah Universitas Medan selalu berpartisipasi. Bukan hanya berpartisipasi tapi juga bisa mengirimkan mahasiswanya, kemudian juga bisa menerima mahasiswa dari luar untuk program ini. Terima kasih, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat baik untuk para mahasiswa maupun para hadirin sekalian yang berkesempatan melihat acara ini. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.